Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba wa la'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruda am hasibta annal ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'atnahum lina'lama ayyul hisbainil ahsa lima labithu amada nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyinin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberi kita berbagai macam kenikmatan dan telah menunjuki kita ke jalan yang benar. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikuti jalan petunjuknya. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi khafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah dan menyeluruh. Dan janganlah ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.
Ayat tadi berisi perintah untuk menjadi seorang muslim yang kafah, menyeluruh atau totalitas. Karena menjadi kafah adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar bagi setiap muslim. Artinya, setiap mukmin tidak diperkenankan untuk memilih-milih ajaran Islam sesuai dengan keinginan pribadi hawa nafsunya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menjadi muslim yang kafah? Untuk menjadi muslim yang kafah, kita memerlukan sebuah arsitektur yang menjadi arah kehidupan seorang muslim. Arsitektur ini kita namai dengan segitiga emas, iman, adab, dan ilmu. Arsitektur tersebut berisi 3 pilar kemenangan yang menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Karena jika salah satu hilang, maka pasti akan pincang kepribadian seorang muslim, dan jelas tidak akan mungkin seorang muslim tersebut beriman atau berislam secara kafah. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan arsitektur segitiga emas itu? Di sini saya akan menguraikan satu persatu. Oleh karena itu tetaplah simak tausiah ini. Arsitektur ini terdiri dari 3 pilar, di mana pilar yang pertama ialah ilmu membuat manusia tahu. Kemudian pilar kedua ialah iman membuat manusia mengamalkan. Sedangkan iman yang terakhir atau arsitektur yang terakhir ialah adab membuat manusia bijaksana. Kita masuk pada pembahasan pilar pertama, yaitu ilmu membuat manusia tahu. Perlu diketahui bahwa ilmu adalah cahaya. Tanpa ilmu, manusia hanya berjalan dalam kegelapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas mewajibkan kita untuk menuntut ilmu melalui sabda Rasulnya, yaitu menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalam Quran surat An-Nahl ayat 43, Allah berfirman yang artinya, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menegaskan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu dan menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu memberikan kita jawaban atas pertanyaan apa dan bagaimana. Sebagai contoh, ilmu biologi kita tahu bagaimana sel tubuh melakukan autofagi saat puasa. Dengan ilmu fikih kita tahu mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak, mana yang halal dan mana yang haram. Namun perlu kita ingat, ilmu masih hanya sebatas instrumen. Ilmu hanya membuat kita tahu atau mengetahui sesuatu. Sedangkan tahu saja tidaklah cukup bagi setiap muslim untuk menjadi muslim yang kafah. Karena pada kenyataannya banyak orang pintar yang tahu dan paham aturan, namun justru dialah yang paling lihai dalam melanggarnya. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah, maka disinilah kita butuh pilar yang kedua, yaitu iman membuat manusia mengamalkan. Jika ilmu adalah peta, maka iman adalah bahan bakarnya. Iman adalah mesin penggerak yang mengubah pengetahuan menjadi pengalaman. Sebuah hadis yang sering kita dengar, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas bahwa yang diampuni dosa-dosanya adalah yang menjalankan atau mengamalkan puasa, bukan yang mengetahui pengetahuan tentang puasa. Sehingga tanpa iman, ilmu hanya akan menjadi tumpukan teori di kepala, di mana hal itu tentu saja tidak akan bermanfaat kecuali hanya sekedar membuat orang itu terlihat pintar. Sebagai contoh, ada seseorang yang mungkin tahu secara konstruk sosial bahwa pergaulan bebas itu atau berzina itu berbahaya bagi harmoni sebuah peradaban. Atau seseorang mengetahui secara agama bahwa korupsi itu haram. Namun tanpa iman di dalam hati, pengetahuan tadi itu tidak akan mampu menggerakkan tangan dan fisiknya untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu, imanlah yang membuat seorang muslim berkata pada diri sendiri bahwa aku ini tahu bahwa hal yang kulakukan ini sulit, namun tentu aku akan tetap melakukannya karena Allah yang memerintahkannya. Begitulah yang akan dilakukan oleh seorang muslim ketika memutuskan sesuatu. Sudah pasti
ia akan melibatkan iman. Karena iman pasti akan mengubah teori menjadi aksi dan mengubah niat dan wacana menjadi ibadah. Serta segala informasi tentang indahnya iman menjadi dapat dirasakan oleh siapa saja yang di sekitarnya. Ia tidak hanya sekedar berteori, tidak hanya sekedar bertutur kata, namun langkah nyata akan terlihat dan berdampak. Namun tanpa iman di dalam hati, pengetahuan yang tadi itu tidak akan mampu menggerakkan tangan atau fisiknya untuk berhenti melakukan perbuatan menyimpang tadi. Maka dari itu, imanlah yang membuat seorang muslim berkata pada diri sendiri bahwa aku ini tahu bahwa yang kulakukan ini sulit, namun aku akan tetap melakukannya karena Allah yang memerintahkannya. Begitulah yang akan dilakukan oleh seorang muslim ketika memutuskan sesuatu. Sudah pasti ia akan melibatkan iman, karena iman pasti akan mengubah teori menjadi aksi dan mengubah niat menjadi ibadah, serta membuat segala informasi tentang indahnya Islam menjadi dapat dirasakan oleh siapa saja yang di sekitarnya. Ia tidak hanya sekedar berteori, tidak hanya sekedar bertutur kata, namun langkah nyata akan terlihat dan berdampak. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah, sudah saatnya kita masuk pada pilar yang ketiga, yaitu adab membuat manusia bijaksana. Jika ilmu adalah pedang, kemudian iman adalah keberanian untuk mengayunkannya, maka adab adalah seni dan etika dalam menggunakan pedang tersebut agar tidak melukai orang yang tidak bersalah. Namun sebelumnya kita harus paham dulu perbedaan antara adab dengan takdim. Karena selama ini banyak di antara kita salah mengira bahwa adab itu seperti membungkuk, menyapa, sopan santun, atau sejenisnya. Padahal keliru. Yang sebenarnya adab tidaklah hanya sebatas itu. Lalu apa yang dimaksud dengan adab? Yang dimaksud dengan adab adalah sebuah perilaku yang dengan teguh menegakkan integritas dalam setiap aktivitas hidupnya. Atau bisa diartikan menempatkan ilmu pada tempat yang benar. Itulah yang dinamakan adab. Kemudian setelah kita tahu apa itu adab, maka perilaku sopan santun, etika seperti membungkuk, menyapa, sungkem. Nah, selama ini disebut apa kalau bukan adab? Nah, perilaku-perilaku kebaikan tadi lebih tepatnya dinamakan dengan takdim. Saya akan beri contoh untuk memudahkan memahaminya. Ada seseorang melakukan sungkem secara fisik, seperti membungkuk di depan orang, membungkuk, kemudian menyalami, dan selalu murah senyum. Namun di belakang ternyata orang tersebut ia suka memfitnah, suka menggerenengi, atau melakukan perbuatan tercela lainnya. Nah, orang ini takdim pada orang lain, namun dia tidak beradab. Ada lagi contoh yang lain. Ada seorang ketika beribadah, ia selalu terdepan. Ia tidak pernah ketinggalan. Ibarat yang wajib jadi kebutuhan dan yang sunnah jadi wajib. Namun ketika ia berada di kantor, sedang bekerja atau menunaikan tugasnya, orang ini malah menyebalkan bagi rekan kerjanya atau malas-malasan dalam bekerja. Nah, orang ini disebut soleh tapi tidak beradab. Ya, orang ini disebut soleh tapi tidak beradab. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian yang disebut beradab itu seperti apa? Beradab adalah ketika seseorang membawa kebijaksanaan dalam memanifestasikan ilmu yang dimilikinya dalam peran-peran yang nyata. Ya. Kemudian ia berintegritas saat menunaikan perannya, kemudian serta bertanggung jawab terhadap apa yang belum dan yang akan terjadi pada segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan keputusan maupun perilakunya. Sederhananya, jika seseorang beradab, maka ia akan menggunakan ilmu yang ia kuasai untuk tujuan kemaslahatan dan perbaikan, bukan untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain, dan bukan untuk menyenangkan hawa nafsunya. Sebagai contoh, seorang pejabat jika ia beradab, maka ia pasti amanah. Seorang guru jika ia beradab, maka ia akan berintegritas. Seorang siswa jika ia beradab, maka ia akan disiplin. Maka dengan penjelasan singkat tentang adab tadi, semoga bisa membuat kita tahu terminologi adab yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya jangan sampai keliru dalam memahami serta membedakan adab dengan takdim. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah,
Sebagai penutup, marilah kita jadikan Rasulullah sebagai suri teladan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita ingin tahu bagaimana Islam secara kafah itu dijalankan, sudah pasti kita akan melihat Rasulullah. Sudah pasti kita akan melihat Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah itu diutus tidak hanya sekedar mengajari umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun untuk meningkatkan taraf berpikir umatnya dan sebagai penyempurna. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita atau umatnya untuk menjunjung tinggi adab, bukan hanya sekedar sebagai penghias kepribadian, namun sebagai pondasi dan identitas kita dalam berperilaku. Sehingga dengan menjunjung tinggi adab, maka dengannya ilmu dan iman kita tidak sekedar indah dipandang, namun yang paling penting menjadikan kita seorang muslim yang kafah serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah, maka ketika seorang muslim menyatukan ketiga pilar arsitektur segitiga emas tersebut, ia memiliki ilmu sehingga ia cerdas dan profesional, ia memiliki iman sehingga ia jujur dan teguh pada prinsip, ia memiliki adab sehingga ia rendah hati dan berintegritas. Inilah salah satu ciri muslim yang kafah, sebuah pengetahuan yang didapat dari belajar, dilaksanakan dengan keimanan, kemudian dikontrol dengan kebijaksanaan, yang pada akhirnya harmoni, kedamaian, dan rahmatan lil alamin akan selalu menyertai dimanapun seorang muslim tersebut hadir. Muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah, semoga di bulan Ramadan yang mulia ini kita bisa mengasah ketiganya agar keluar sebagai pemenang sejati. Ya, tidak hanya sekedar menjadi muslim yang sekedar menjalankan puasa karena rutinitas belaka. Karena banyak sekali seorang muslim yang menjalankan puasa namun dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan haus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.